Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2004010061 dari kelas EKIS 3C. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai perlindungan konsumen. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari konsumen. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Pada umumnya, sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya sampai di tangan konsumen. Sehingga di bidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Berdasarkan dari pengertian konsumen, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dari konsumen sendiri yaitu pemakai barang atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma. Lalu, pemakaian barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya. Lalu, tidak untuk diperdagangkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban dari konsumen. Sebelum membahas mengenai hak konsumen, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian dari hak itu sendiri. Jadi, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, yang dimana kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat kita katakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Hak konsumen sendiri diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Lalu yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Lalu yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Lalu yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Lalu yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Lalu yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Lalu yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban konsumen menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Lalu yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Lalu yang terakhir yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Seperti yang kita ketahui, selain dari konsumen, pelaku usaha sendiri juga memiliki hak dan kewajiban, yang dimana pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha sendiri dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU PK adalah yang pertama,
hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Lalu yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Lalu yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Lalu yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Lalu yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha menurut ketentuan pasal 7 UU PK adalah yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Lalu yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Lalu yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Lalu yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Lalu yang keenam, memberi kompensasi atau ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir yaitu memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Penegakan perlindungan konsumen di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana bagi konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama yaitu melalui jalur litigasi atau peradilan, atau jalur non-litigasi yaitu jalur di luar pengadilan. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.